Apa yang harus dilakukan setelah lulus sempro? Apakah sudah bisa leha-leha santai-santai? Sebagian mahasiswa mengira setelah mereka lulus sempro itu ada waktu untuk bersantai ya, bersantai sedikit seperti itu ya. Lalu tidak memegang-megang skripsi ya, tidak datang-datang bimbingan seperti itu karena merasa sudah melewati satu fase yang berat. Jadi merasa harus istirahat dulu. Atau ada juga ya mahasiswa yang bingung ya. Setelah sempro apa yang harus saya lakukan? Ya, langkah-langkah apa? Langkah konkret apa yang harus saya laksanakan? Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan apa langkah-langkah selanjutnya setelah Anda lulus sempro ya. Baiklah, langsung saja ya. Yang pertama itu, kumpulkan semua catatan revisi dari dosen penguji ya. Jadi ketika sempro kan ada catatan-catatan itu, nah dikumpulkan semua ya. Catatan-catatan dari dosen pembimbing juga dikumpulkan. Lalu yang kedua adalah kerjakan revisi segera ya, karena ingatan itu masih segar. Apa yang dikatakan dosen waktu sempro, waktu seminar itu masih kuat diingatan ya. Nah, coretan-coretan dosen itu pun masih bisa terbaca ya, masih ingat. Jadi lakukanlah revisi sesegera mungkin ya. Lebih cepat revisi, lebih baik. Yang ketiga adalah konsultasikan hasil revisi itu ke dosen pembimbing ya. Jadi tidak untuk berleha-leha dulu ya. Setelah revisi, datangi dosen pembimbing, tunjukkan kepada beliau apakah revisi yang tersebut sudah betul seperti itu ya. Karena bakal ada step-step selanjutnya setelah ini. Yang keempat yaitu mengurus administrasi ya. Jadi sebagian besar kampus itu mengharuskan untuk mengurus ya surat penelitian misalnya ya, membuat kartu bimbingan misalnya seperti itu. Jadi administrasi kampus itu secepatnya lah diselesaikan, dipenuhi ya langkah-langkahnya. Apakah kamu harus ke akademik seperti itu ya, apakah kamu harus menjumpai kaprodi, menjumpai sekretaris prodi misalnya ya, sekretaris jurusan misalnya ya. Jadi lakukanlah administrasi tersebut. Lalu mulailah mengumpulkan data ya, melakukan penelitian, misalnya kamu ke perpustakaan misalnya untuk mencari buku yang kurang, atau kamu langsung ke lokasi penelitian ya, melakukan penelitian, melakukan observasi, melakukan wawancara ya. Itu semua adalah data-data yang harus dikumpulkan. Jadi di tahap ini sudah boleh mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya untuk menjawab rumusan masalah skripsimu. Yang keenam yaitu ya, tulislah bab 4 terus ya, langsung dikerjakan bab 4-nya sembari mengumpulkan data ya. Jadi misalnya pun data belum lengkap, boleh ditulis-tulis terus bab 4-nya ya, diketikkan terus apa yang bisa diketikkan. Nanti apa yang kurang bisa diambil di lapangan lalu dimasukkan ke bab 4. Jadi sambil dikerjakan terus bab 4-nya. Ya, jadi jangan menunggu semua komplit dulu seperti itu ya, karena kalau kita mengetik di Microsoft Word itu kan nanti bisa di-save, ditambahkan belakangan ya, bisa direvisi ya, bisa ditambahkan nanti. Jadi hari demi hari itu lakukanlah proses penulisan skripsi itu ya, jangan menunda-nunda. Sembari melakukan penelitian di lapangan, sembari juga ketika di rumah misalnya diketikkan skripsinya, dikerjakan skripsinya. Yang ketujuh adalah tetap rutin bimbingan ya, karena ini proses yang fundamental sekali ya. Tetaplah rutin bimbingan ya. Jadi pembimbing tahu progres Anda sampai mana ya. Jadi pembimbing juga bisa membantu Anda untuk cepat menyelesaikan skripsi tersebut ya. Karena tidak ada dosen yang ingin melama-lamakan mahasiswanya. Jadi rutinlah bimbingan ya. Jadi tetap patuhi jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing. Misalnya ada seminggu sekali hari apa bimbingannya ya, itu diingat ya. Usahakan patuhilah jadwal dosen ya. Ikutlah jadwal dosen dan
selalulah bimbingan, seminggu sekali itu minimal ada bimbingan ya. Jadi semakin sering bimbingan, semakin cepat itu skripsi bisa rampung. Oke ya, itulah tadi 7 hal yang harus Anda lakukan kalau sudah lulus Sempro ya. Kalau video ini bermanfaat, share ke rekan yang membutuhkan. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.